Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2370822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan Lab Implement Advanced AGFP for IP4 filters. Yang pertama-tama ini kita siapkan dulu ya, kita topologinya. Di sini kita siapkan 3 routers dan 1 switch saja. Switchnya itu menggunakan yang 4321. Oke, 4321 ya. Kemudian ini satu switchnya yang 3650. Oke, 3650. Kita langsung saja untuk masangin kabelnya dulu. Kita sesuaikan dengan ini ya, dari router 1 G0/0/0 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3. Oke, ini 0/0 ke 1, 0/0/0, kemudian dari R1 ke D1. Kita ini dulu G1 011. Lalu kita hidupkan dulu ya. Kita mau masang kabel serial. Kita pasang kabel ini serial 010 ke serial 016. Nah, kita langsung saja ke part 1, build the network and communication setting. Kita langsung mengkonfigur basic setting di router 1 dulu. Banner and OTD. Implement Advanced AGFP for IP4 filters, banner MOTD, enter. Kemudian kita line console no, exit, timeout no. Kemudian login, synchronous, exit. Lanjut untuk LAN PTY 04, kemudian privilege level 15, exit, timeout no. Passwordnya masukkan Kisco 123, login, kemudian exit.
Kemudian kita aktifkan interface ke G0/0/0, interface G0/0/0 dengan IP address 10.12.0.1.0 no shutdown exit. Kemudian interface S0/1/0 IP address 10.13.1.1.0.255.255.255.0. Oke, lanjut. IP address 10.13.01 no shutdown. Ya, kita exit. Kita lihat dulu ini udah hidup atau belum. Udah di shutdown. Kemudian interface G0/0/1 IP address 0, kemudian shutdown, exit, and oke, itu baru router 1, kemudian kita ke router 2. Router 2 ini kita sama konfigurasinya masih seperti tadi. Hostname R2, no IP domain local, banner MOTB R2 internet advance AGFP for IPv4 filters. Kemudian exit, kita login, kemudian kita exit. Ini baru nyata login synchronous, kemudian TY 04, lanjut privilege level 15, exit timeout 00, password Kisco 123, login, exit. Kemudian kita aktifkan interface G0/0/0, interface G0/0/0, IP address
02. Shutdown. Aktifin interface G0/0/1. IP address-nya 10.23.0.2. Shutdown. Kemudian kita lanjut ke router 3. Kemudian hostname R3. IPv4 filters. Implement advanced AGP for IPv4 filters. Kemudian exit timeout. Synchronous. Entity 04. Kemudian login, transport, input, telnet, exit. Aktifkan interface G0/0/0. IP address 10.23.0.3. 255.0.6. Shutdown. Kemudian kita aktifkan interface serial 0/1/0. Yaitu biasa. Interface S0/1/0. IP address 03. Shutdown 10.13.03.
kemudian kita exit, baru kita tambahkan interface loopback-nya. Loopback 0 dengan IP address 172.16.3.1. No shutdown. Oke, WR. Selanjutnya ke switch D1. Ke switch D1. Oke, bentar. No. Switch D1 kita ambil inisial dulu ya, hostname. IP routing, kemudian benar MOTB D1 Internet masuk forgetters. Hang panel exit timeout login screen close exit, kemudian aktifkan line VTY 04 privilege level 15, exit timeout 00, password Cisco 123, login, exit. Lalu kita aktifkan interface D1/0/1 interface range D1/0/1 no switch port. Bukan, shutdown dulu. Sorry. Shutdown, kemudian exit. Baru yang interface G1/0/11 ini kita no switch port, kemudian IP address-nya 192.168.255.255.255.0. No shutdown, exit. Lalu kita aktifkan interface loopback. Now loopback now. IP address
192.168.2.1. Masuk down, kemudian exit. Aktifkan lagi interface-nya ya. Loopback 1, IP address 192.168.1.255.6. Shutdown, exit. Kemudian yang ini interface loopback 2 yang IP address 192.168.0.1 titik 0. Oke, selanjutnya itu kita set the clock on all device dulu. Kita set clocknya di semua device itu kemudian clock time zone itu 0. Misalnya ini set 01.36.00.15. Kita masukin tanggalnya sekarang 15 September misalnya itu 2025 WR. Oke ya, kita lanjut ke part 2. Di sini kan sudah ini semua. Kita lanjut. Ini tadi udah setnya cuma di WR aja. Implement AGRP for IPv4. Kita langsung kita konfigurasi dulu ya AGRP pada tiap router. Ini juga yang mana? Wih, ini juga nih passname R1. Oke, ini kita masukin router AGRP ya. Ini kita akan konfigure basic AGRP for IPv4, kemudian verifikasi AGRP for IPv4 routing saja. Kita ke R1 dulu, setelah conf-t kita masuk ke router AGRP 98. Kemudian kita pasangkan networknya itu network 1
10.12.0.0, kemudian 0.0.0255. Oke, 10.12.0.0. Kemudian dengan network yang sama juga kita masukkan yang 13. Kemudian network 192.168.3.0 dengan ini yang sama 0.0.255. Nah, kemudian kita mau auto summary and kita WR. Nah, kemudian ini sudah kita konfigurasi. Kita lanjut untuk ke part 2. Router 2 maksudnya. Ke router 2 kita konfigurasi seperti tadi juga. Router AGFT 98. Networknya 10.12.0.0. Kemudian network lagi 10.2.0.0.0 255. No auto summary and lalu kita WR. Ini IP AGFT 98 nya networknya 10.12.0.1 ya, gigabit 0.0. Kemudian kita ke router 3. Oke. Ke router 3 masih sama ke AGFT 98 network 10.23.0.0.0.255. Terus teliti 10.23, kemudian 10.12, sorry 10.13, kemudian network 172, tiga titik nol, no auto summary and lalu kita WR. D1 itu karena layer 3 dan back network, jadi kita konfigurasi juga D1 connecting router AGFT 98, traffic networknya 192.168.3.0 0.0.255. Kemudian network 192.168.255. Lanjut ke 192.1
Kemudian yang terakhir itu network 192.168.0.0 auto summary dan WR. Jadi kita verifikasi dulu konvergensinya dari tiap router. Kita bisa jalani kayak gini. Di sini kan kita tidak memadai ya perangkatnya, jadi menggunakan show IP dulu. Kita lihat dulu 172 oke. 168. Nah, kita tes lagi di show IP root AGRT. Nah, dia kalau pakai show IP detail ini tidak bisa. Tuh, dia invalid. Jadi kita menggunakan penggantinya yaitu show IP root AGRT. Lalu bisa juga gunakan show IP AGRT Neighbor ya, Neighbor gini. Nah, di sini ada address 1012.23. Oke. Kemudian kita bisa melihat juga menggunakan show IP AGRT interface. Kita bisa melihat nih terhubung kemana ini gate 0. Oke. Nah, jadi kita harus mastiin semua network ini ada di topologi ini muncul ya di routing table setiap router jalur gede AGRT. Jadi kalau ada missing itu kita bisa cek koneksi fisik atau subnet mesh atau shutdown-nya. Kita ulangi lagi. Kita show IP root. Kita cek dulu. Kemudian show IP root AGRT. Kemudian kita cek show IP AGRT Neighbor. Oke ya. Kemudian interface. Oke, kita lanjut untuk cek di yang ketiga. Di router ketiga, show IP root. Kita cek dulu sebentar. Show IP root AGRT 172.6. Ya, terus kita pastiin kayak tadi show IP AGRT Neighbor sama interface. Neighbor sama interface. Oke, ini udah muncul back ya, ada back 0. Jadi kita bisa langsung saja cek ke yang ketiga dulu ya. Kita lihat.
Macbones. Macboardnya hanya muncul yang 3.1. Kemudian kita cek interface. Lebih 0, lebih 1, lebih 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3. Karena tadi inisiatif di part 3, ini kan belum ya part 3. Kita ke part 3, yaitu implement advanced features. Jadi ini bisa kita coba dulu. Untuk ini IP hello interval. Jadi kita bisa ini dulu ya, DR1. Interval R1 interface. Berarti ini cuma dikonfigurasi di R1. Kita lihat jadi komen dari IP hello interval AGRP dan IP hold time AGRP ini, kalau yang tidak tersediakan yang IP hold time AGRP ya, ini tuh tidak tersedia di paket tracer. Jadi kalau pada iOS nyata, jadi perintah ini tuh digunakan untuk mengatur hello timer menjadi kayak 10 detik dan hold timernya itu menjadi 30 detik gitu. Jadi kita bisa langsung ini kan karena kita tidak bisa ya, pasti nanti bakalan error dan tidak ada pengganti untuk config-nya juga. Makanya kita gunakan dulu untuk memverifikasi, yaitu kita buat tadi show IP tadi, show IP interface. Jadi kan memang nggak bisa. Kita lanjut ya untuk ke step 2. Create summarize routers in AGRP. Oke. Jadi tujuan ringkasnya itu dari jaringan 192.168.0/0/24 sampai 192.168.3.0/24 itu menjadi satu summary atau 192.168.0.0/22 gitu. Jadi kita config di R1, pada R1 di interface ke R2 G0/0/0 dan ke R3 S0/1/0 itu kita konfigurasikan seperti ini ya, seperti ini. Kita config. Oh ya, ini udah masuk. Kita langsung ini exit dulu aja deh. Config. Kemudian kita aktifkan interface G0/0/0 IP summary address AGRP 98
192.168.0 252 ya, 252.0 192.168.0.255.255.255.252.0. Oke, sebentar. Coba, udah bisa ya? Oke. Nah, baru muncul dia di summary address. Oh iya, ini kurang AGRP ya. Kemudian kita exit. Kemudian masukkan interface serial 01. Kita ke interface serial 010, IP summary address lagi, IP summary address AGRP 98.198.00.255.255.252.0. Ya, kemudian udah berjalan, kita end dan langsung kita exit bahas ini karena langsung kita WR. Nah, kita memverifikasi ya di R3. Kita verifikasi di R3 dengan show IP root AGRP. Nah, ini muncul nih dia. Jadi kita bisa melihat di sini ada 192.168.0.0/22 sebagai root tunggal untuk menggantikan beberapa dari /24 itu. Jadi kita lanjut untuk ke step 3, yaitu control AGRP query propagation with AGRP stub routers. Jadi kita itu di sini men-shutdown interface G0/0/1 di R2 dan kita melihat show IP AGRP events di D1 atau di D1 untuk melihat query diterima sebagaimana dari lab ini tadi. Jadi kita langsung saja untuk ke D1 ya. Kita ke D1, kita config AGRP 98. Kita config di D1 ya, kayak sebagai pengganti gitu. Ini valid, jadi sebagai pengganti, soalnya dia tidak bisa melakukan AGRP stop. Bisa dilihat router AGRP 98, kemudian kita masukkan AGRP stop. Nah, jadi di sini saya menggunakan penggantinya, yaitu mengganti jadi passive interface gigabit Ethernet 1011. Jadi fungsinya itu sama aja kayak membatasi D1 nih, pokoknya kayak gini. Passive interface gigabit Ethernet 10/0/11. Nah, jadi ini fungsinya sama aja untuk membatasi D1 itu supaya tidak lagi membentuk agensi
AGRP di interface D1.0.11 atau link ke R1 gitu. Jadi D1 ini berperilaku mirip sama seperti stub itu, tapi dia tidak ikut aktif dalam pertukaran query. Jadi bisa dilihat ya di R1. So, oke, ini kita N dulu, kita WR. Kita bisa lihat di R1. So IP, kita gunakan so IP AGRP neighbor. Oke. Nih kan muncul nih dari hasilnya tuh outputnya 10.13.0.3 dari interface serial 010 dan 10.12.0.2 dari gigabit 0/0/0. Jadi sudah tidak muncul di D1. Bisa dilihat yang D1 itu nggak muncul kan, yang 192.168.3.2 itu udah nggak muncul. Artinya tuh basic interface ini tuh bisa dijadikan sebagai pengganti, dan D1 ini tidak lagi dianggap neighbor gitu. Jadi kita coba di R3 ya, dia so IP root lagi, so IP root AGRP. Nah, dia masih menampilkan, dia masih bisa kayak belajar root summary 192.168.0.0/22 dari R1 yang mewakili semua loopback di D1. Jadi fungsi summary itu tetap berjalan walaupun D1 tidak lagi jadi neighbor. Nah, kemudian kita bisa menguji shutdown interface di R2. Kita bisa menguji di R2 dengan di R2 dengan interface G0/0/1. Kita connect, kemudian interface di gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, kemudian kita shutdown, lalu kita M. Nah, kita show IP root di AGRP ya. Kita show IP root dulu di AGRP. Maksudnya di D1. So IP AGRP, so IP root AGRP. Nah, ini muncul nih dia. Nah, network 10.23.0.024. Ini ya, mana ya? Dua tiga titik nol tuh dia bakalan hilang. Nah, dari table routing D1, tapi D1 ini tidak akan menerima query karena sudah di fase yang efeknya mirip stub. Jadi kita coba hidupkan lagi di R2 ya, di R2 kita hidupkan konfi, kemudian interface salah gigabit Ethernet 0/0/1. Kita no shutdown lagi. Nah, no shutdown. Kemudian kita M, WR bisa. Nah, jadi kita lanjut untuk cek lagi di D1.
bisa gunakan show IP root AGRP lagi. Ini mungkin dia nggak bisa muncul ya, karena ininya tidak bisa muncul 1023 tadi. Jadi karena kita sudah set passive interface di gig 1011 di D1, jadi efeknya itu D1 itu tidak lagi membentuk netboard AGRP dengan R1. Jadi kalau tidak ada netboard, otomatis D1 itu tidak menerima routing update. Jadi hasilnya hanya berisi kayak ini saja, summary 172 dan lainnya. Jadi konsep bedanya dengan AGRP stub asli tadi, kalau pakai AGRP stub itu iOS nyata, dia D1 itu tetap jadi netboard R1 tapi dibatasi. Nah, hanya kirim connected dan summary, jadi tidak menerima query. Jadi kalau pakai passive interface, D1 ini benar-benar putus agensinya, jadinya lebih ekstrim. Dia sama sekali tidak terlihat AGRP itu. Nah, jadi udah sebagai pengganti tadi menggunakan passive interface di R2. Ya, kita menggunakan passive interface di R2. Konfigurasi pengganti di R2 ya. Kita config router AGRP 98 passive interface belum passive interface gigabit Ethernet 0/0/1 kita lalu kita WR. Kita langsung show IP root di R3. Show IP root AGRP. Nah, ini. Oke, selanjutnya itu step 4. Karena tidak bisa menggunakan menghapus juga tidak bisa. Kayak menghapus filter itu tidak bisa. Jadi solusinya itu command distributed. Nih, distribute list AGRP filter. Out itu tidak tersedia di paket tracer. Jadi pada iOS nyatanya perintah ini tuh digunakan untuk menghubungkan akses list ke AGRP. Jadi sehingga router ini bisa memfilter prefix tertentu sebelum mengiklankannya ke netboard. Jadi bisa juga menggunakan tadi saya sudah menggunakan passive interface ya di router 2 dengan gigabit Ethernet 0/0/1. Jadi ini mirip ya, R2 itu tidak lagi mengiklankan 10.12.0.24 ke R3. Jadi sehingga R3 itu harus belajar prefix itu lewat R1, yaitu 10.13.0. Saja so IP root di router 3 ini kan udah muncul nih. Kita bisa lihat lagi ya, kita bisa pastikan so IP root name. Nah, jadi ini sudah muncul 10.12.4. Oke, cukup sekian pengerjaan lab Implement Advanced AGRP for IPv4 Features dari saya, Rasti Aulia Anggraini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.